Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 27 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu Nabi Natan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluargaku, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam, Allah Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Seperti Pelita. Saudara-saudari terkasih,
Bisa kita bayangkan jika malam tiba dan tidak ada lampu penerang yang menyala. Gelap dan menyeramkan hingga tidak mampu beraktivitas. Pelita menjadi barang yang sangat dibutuhkan pada malam hari. Pelita memancarkan terang yang dapat membantu orang-orang untuk melakukan aktivitas dalam suasana yang gelap. Pelita ditempatkan pada tempatnya sehingga cahayanya dapat menerangi keadaan sekitarnya. Kita bisa bayangkan, jika penerang atau pelita diletakkan di bawah, tentu saja seluruh ruangan itu tidak mendapat sinarnya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang pelita yang ditaruh di atas kaki Dian agar dapat memberikan penerangan bagi daerah di sekitarnya. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa identitas sebagai pengikut Kristus harus juga dinyatakan. Jangan ditutup-tutupi ataupun malu. Seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, demikian pula halnya dengan setiap orang yang percaya atau setiap pengikut Kristus. Jalanilah kehidupan seperti yang seharusnya, sebab pengikut Kristus harus menyatakan kekristenannya dalam kehidupannya, sehingga orang lain bisa memahami identitas kita sebagai pengikut Kristus. Orang lain perlu melihat perbedaan yang lebih baik terhadap pengikut Kristus dan yang bukan. Pada situasi tertentu, kekristenan mendapatkan penolakan dari pihak lain. Namun, hal itu seharusnya tidak membuat kita takut untuk menyatakan dan memperlihatkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus perlu selalu mawas diri dalam kehidupannya. Cara pengikut Kristus dalam menjalani kehidupan menjadi alat ukur bagi dirinya sendiri. Kesempatan untuk mengabdi Tuhan itu kita wujudkan dalam bentuk kesaksian kita kepada orang lain, seperti pelita yang menerangi semua yang ada di sekitarnya. Kita ini adalah penampakan Allah yang kelihatan bagi orang banyak. Maka, berusahalah bijaksana, adil, jujur, penuh kasih dan berharap. Semuanya harus kita lakukan dengan jelas kepada orang banyak, bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa karya baik kita yang kita lakukan karena Allah dan bukan karena diri sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami mohon, jadikanlah kami seperti pelita yang menjadi sumber cahaya kehidupan yang senantiasa menyinari langkah hidup kami dan langkah hidup orang-orang di sekitar kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.